Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Luhut ya. Luhut tentang utang RI ya. Eh, Pernyataannya menarik ya. Jangan rakyat itu dibodoh-bodohi terhadap utang ya, utang yang mencapai 6.000 triliun ya. Ya, kita nggak tahu, kita lihat baca dulu apa yang ada. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Finance ya, Detikcoms ya. Langsung saya bacakan saja. Utang RI dikritik Luhut, kita masih terkendali, jangan rakyat dibodohi ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik keras terkait utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 6.000 triliun lebih ya. Dia bilang sejauh ini utang masih dalam ambang batas yang terkendali. Dia menjelaskan neraca pembayaran Indonesia juga mengalami surplus. Dalam paparannya, neraca pembayaran Indonesia tercatat surplus hingga 10,6 miliar US atau sekitar 150,5 triliun. Luhut juga menegaskan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih di bawah 60%. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia juga surplus ini, makanya sebenarnya nggak ada kalau orang bilang utang sudah di level bahaya. Utang kita masih terkendali kok. Kita kan belum lebih dari 60%, tegas Luhut dalam webinar Arah Bisnis 2022. Luhut pun menyinggung beberapa utang-utang yang ditarik pemerintah untuk mendanai proyek strategis. Menurutnya hal itu memang wajar dilakukan. Seluruh negara di dunia pun banyak yang melakukannya. Utang kalau pada proyek strategis kan di mana-mana di dunia juga dilakukan. Jangan rakyat dibodohi, utang 6.000 triliun, ungkap Luhut. Menurut Luhut tidak akan jadi masalah bila utang yang mencapai 6.000 triliun itu hasilnya pun dinikmati masyarakat secara luas juga. Kemudian di sisi lain, utang itu pun bisa dibayarkan dengan baik. So, kalau 6.000 triliun itu produktif dan rakyat menikmatinya dan kita bisa kembalikan, apa masalahnya? Ini perlu disosialisasikan ke masyarakat kita, jadi yang bukan di pemerintahan. Kritiklah dengan data, jangan buat berita tidak penting, ungkap Luhut. Sebelumnya, Bank Indonesia BI mencatat utang luar negeri ULN Indonesia kuartal 3 423,1 miliar atau setara dengan 6.026 triliun ya. Wah. Atau tumbuh 3,7% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya ULN, sektor publik dan sektor swasta. Untuk ULN, pemerintah kuartal 3 2021 sebesar 205,5 miliar US atau sebesar 2.926 triliun atau tumbuh 4,1%. Pertumbuhannya melambat dibanding kuartal 2 2021 4,3%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman, kata dia dalam siaran pers. Ya itu ya. Ya kita sayangkan ya, kita harus lihat fakta ya, bahwasanya meskipun ya alasan-alasan yang terus diungkapkan oleh pemerintah bahwasanya utang itu masih di bawah 60% PDB itu sudah tidak layak lagi ya, karena memang coba bayangkan utang 6.000 triliun ya, dan sekarang terakhir itu kalau nggak salah 6.800 ya, peningkatannya sungguh luar biasa ya.
Peningkatannya sungguh luar biasa sejak rezim ini itu menjabat ya. Kalau kita melihat yang disampaikan adalah itu ya, disampaikan di sini itu nggak masalah ya, nggak masalah karena yang kalau bisa dinikmati nggak masalah ya. Masalahnya yang menikmati itu siapa ya? Kalau kita melihat dengan adanya utang infrastruktur ya, yang menikmati itu siapa ya? Apakah rakyat secara luas atau hanya para kapitalis ya yang menerima proyek itu ya? Coba kita lihat banyak juga bandara pembangunan infrastruktur itu yang dibiayai dengan utang itu akhirnya mangkrak. Misalnya pembangunan Bandara Kertajati yang sekarang menjadi bengkel. Itu investasinya berapa ya? Belum lagi dengan pembangunan jalan tol yang lain yang kalau kita tanya ya kepada rakyat secara merata dan mereka jujur, apakah ini membantu kesejahteraan mereka gitu, ya kan? Artinya di saat pandemi yang sekarang masyarakat itu susah untuk khususnya UMKM mereka untuk berdagang dan banyak sekali UMKM yang tutup, itu apa signifikan ya, berpengaruh signifikan dengan adanya utang dengan pembangunan infrastruktur itu, ya kan? Yang ada masyarakat tetap susah dalam menjalankan ekonomi ini ya. Yang terjadi adalah ketika utang ini terus-menerus ya, dan kita ketahui utang ini peningkatannya sangat luar biasa eksponensial ya. Dulu pemerintah sebelumnya itu SBY itu kalau nggak salah masih 2000 triliun ya. Sekarang peningkatannya sampai 6000 triliun ya, 6800 triliun ya. Dan alasannya sama, itu masih di bawah 60% PDB ya. Padahal yang membayar utang itu siapa? Apakah yang pemerintah ya? Tentu saja rakyat ya kan, melalui apa? Pajak yang mencekik ya. Kita lihat beberapa waktu yang lalu kan pemerintah berpikir ya, memutar otak bagaimana untuk membayar utang ya. Utang saja itu pembayarannya juga 400 triliun ya. 400 triliun dan itu dibayar dari utang lagi, coba bayangkan. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan LBP ini juga masuk nggak logika untuk bisa membayar secara lunas ya. Padahal struktur APBN kita itu selalu menganggap utang itu menjadi sebagai pemasukan ya. Dan itu terus-menerus dalam APBN ya. Omong kosong kalau kita itu bisa membayar ya, sedangkan ya kita setiap tahun berutang lagi dan jumlahnya itu besar ya. Pengamat mengatakan bahwasanya utang Indonesia, utang RI itu hanya bisa terlunasi 100 tahun ya. Itu pun dengan syarat tidak mengambil utang lagi ya, coba bayangkan. Padahal struktur APBN kita menjadikan utang itu sebagai pemasukan, coba. Di mana-mana sebagai kita memakai prinsip ekonomi ya, seharusnya yang sesuai logika utang itu sebagai beban ya, bukan pemasukan ya. Dan ini terus-menerus digaungkan atau dipropagandakan pemerintah bahwasanya utang kita masih aman, utang kita masih aman. Padahal yang nantinya ya kalau di rata-rata yang membayar ya itu pastilah rakyat. Dan kalau di rata-rata itu puluhan juta setiap rakyat itu harus membayar utang. Kalau kita urunan membayar utang itu tiap rakyat ini ya. Dan kita menyayangkan ya, kita menyayangkan bahwasanya apa yang dikatakan LPP ini bahwasanya jangan dibodoh-bodohi, ya kita tidak membodohi.
kita itu mengatakan berdasarkan fakta bagi mereka yang membahas tentang utang. Karena utang RI ini jangan dianggap semua negara juga mengambil, ya. Itu menjadikan legitimasi kita untuk terus mengutang, ya. Ingat, banyak negara yang sudah bangkrut dan juga tutup, ya. Misalnya kemarin itu ada 2004, ya. Negara Yunani itu sudah tutup, ya, karena utangnya itu sudah tidak bisa dibayar gitu. Dan kita, ya, ada juga prediksi bahwasanya akhir pemerintahan ini itu bisa saja mengambil utang total 10.000 triliun total setelah selesai pemerintahan. Coba bayangkan, siapa yang membayar? Apakah mereka, pemerintah, atau kan rakyat? Dan lagi bahwasanya kembali lagi utang ini adalah utang riba, ya. Utang ini riba. Kita yang mayoritas muslim itu memang tidak diperbolehkan, ya, mengambil utang untuk riba, ya. Karena riba ini yang ketika menjadikan struktur, ya, dalam ekonomi ini yang menjadikan ekonomi real ini, ekonomi negeri ini menjadi hancur, ya. Sebagian uang hanya berputar di bisnis non real, ya. Hanya sedikit, hanya sekitar 5% yang uang itu berputar di bisnis real, ya. Ya, seperti itu kondisi kita, ya. Nah, ke depannya kalau kita terus menambah, coba bayangkan kita ibaratkan seseorang yang terus utangnya itu nambah, apakah bisa membayar utang, ya. Kita ibaratkan seperti itu aja. Secara normal seseorang itu membayar mengembalikan utang ketika utangnya terus menambah, ya. Yang ada itu suatu saat itu seseorang itu pasti akan bangkrut, ya. Ya karena apa, ya, sederhananya mereka utang, tutup, gali lubang, tutup utang, dan berlangsung terus-menerus hingga kita tidak tahu sampai kapan akhir kemampuan negeri ini itu untuk mengatasi utang negara RI yang kita sama-sama cintai. Ya, semoga kedepannya kita lebih bijaksana, ya. Bahwasanya kita harus menganggap utang ini beban yang harus kita pikirkan bareng-bareng, dan janganlah terus-menerus mengambil utang, ya. Tetapi berpikir bagaimana untuk membangun negeri ini dengan tanpa utang, dengan memanfaatkan potensi yang ada, ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Roman Windy. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.